Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Agustinus Trianto SSCC di dalam catatan pesiaran. Dengan kita berani berkorban bagi sesama kita, kita telah memuliakan Allah dan meninggikan anak manusia di dalam kebaikan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan catatan pesiaran dengan membuat tanda kebenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuliakan Engkau di dalam kelemahan kami. Kami sungguh bersyukur atas lembaran kehidupan yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kebaikan melalui nafas kehidupan serta berkat yang kami terima pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak egois di dalam menuliskan kisah kami di dalam perjalanan persiaran kami, dan bantulah selalu mereka yang terlibat di dalam memerangi virus COVID-19. Sudilah Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan ketelitian, sehingga semuanya lekas pulih dan semuanya sungguh dapat berjalan sebagaimana yang telah Engkau rencanakan atas hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga tidak bosan-bosan kita tinggal di rumah, karena dengan tinggal di rumah kita menjadi lebih kreatif di dalam membangun komunikasi dan relasi dengan partner hidup, dengan anak-anak, dengan semua anggota keluarga. Ada hal yang sangat menarik untuk kita refleksikan bacaan hari ini berkaitan dengan situasi yang kita alami saat ini. Di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Bilangan, kita mendengarkan bagaimana bangsa pilihan Tuhan begitu egois, begitu tidak mau tahu, begitu munafik, begitu keras hatinya. Sudah dikatakan dan diminta untuk selalu hidup di jalan yang benar, di dalam bimbingan Tuhan yang pada saat itu diwakilkan dengan orang pilihannya, yaitu Nabi Musa. Tetapi apa yang terjadi? Karena keegoisannya, karena ketidakpuasannya, akhirnya ia tidak peduli lagi kepada sesama. Ia tidak mau mendengarkan sesamanya yang memberikan nasihat. Hingga akhirnya mereka terkena musibah, dipatuk oleh ular tedung. Barulah mereka ingat pentingnya untuk hidup di dalam kebaikan, pentingnya untuk hidup di dalam kebenaran, pentingnya untuk hidup mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh penatua-penatua. Saudari-saudaraku yang terkasih, terkadang kita pun masih seperti orang-orang bangsa pilihan yang dikisahkan di dalam kitab Bilangan. Kadang kita masih egois, bahkan kita tidak bisa berbagi, memberikan kesempatan. Kita memborong masker semuanya karena merasa kita punya uang. Kita memborong hand sanitizer karena kita merasa punya uang. Bahkan tadinya saya sempat berpikir positif, mungkin memborong supaya nantinya diberikan secara gratis. Tetapi toh faktanya tidak. Ketakutan, kekhawatiran membuat kita menjadi egois, bahkan tidak peduli kepada sesama. Yang Tuhan minta ialah sederhana. Hidup baik, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kesehatan. Jangan hanya karena virus COVID-19 kita akhirnya hidup bersih. Enggak. Kadang ya, karena virus COVID-19 kita tidak memanusiakan sesama kita. Contohnya apa?
keluar masuk klaster, disemprot. Kalau hanya satu klaster nggak masalah. Bayangkan kalau itu ada 8 klaster, dia harus berkunjung mengantar makanan, mengantar sayuran. Akhirnya apa? Bukan hanya COVID-19 yang mati, tetapi si penjual sayur, si penjual makanan itu juga akan ikut meninggal. Karena apa? Karena keracunan dengan disinfektan yang disemprotkan setiap hari. Seolah-olah dia ini adalah burung. Seolah-olah dia bukan manusia, dia adalah binatang. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup sehat itu menjadi jalan satu-satunya untuk melawan. Hidup dengan gaya positif, hidup dengan cara menghormati, hidup dengan cara menghargai sesama kita, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes. Dengan kita menghargai sesama kita, kita memuliakan Tuhan. Jangan karena keegoisan kita supaya kita aman, kita menyiksa orang lain dengan menyemprotkan di tubuhnya dengan desinfektan yang notabene dikatakan oleh seorang dokter dan dari tim WHO mengatakan bahwa ketika disinfektan disemprotkan langsung kepada tubuh, ini akan berbahaya bagi tubuh, terutama bagi paru-paru. Mereka akan sesak napas, dan bagi yang alergi kulitnya akan berubah menjadi kemerah-merahan. Saudari-saudaraku yang terkasih, baik kitab Bilangan maupun Injil Yohanes hari ini mengajak kita menghadapi COVID-19 dengan langkah yang positif, dengan langkah yang tidak membabi buta. Kita bisa hidup bersih, mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun. Atau kita setelah kita keluar karena keperluan mendesak, kita pulang, kita lepaskan baju, kita mandi, kita cuci tangan, barulah kita menyambut keluarga kita. Ada tradisi yang baik dan sekarang mulai hilang. Dulu bagi kami para orang-orang Jawa, setiap rumah di depannya ada gentong air. Fungsinya untuk apa gentong air itu? Untuk mencuci tangan, untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah yang mereka kunjungi. Tentu dulu dibarengi dengan mitos. Jika engkau tidak cuci tangan, jika engkau tidak cuci kaki, nanti ada roh yang mengikuti engkau. Sesuatu kebiasaan baik bukan hanya karena virus, tetapi karena memang kalau kita orang beriman, maka kita pun mesti menjaga hidup kita dengan gaya hidup yang sehat. Membersihkan tangan, membersihkan kaki, gaya hidup yang sehat, tidak minum minuman yang merusak tubuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan meminta kita untuk tidak egois. Kita mesti peduli kepada sesama. Dengan peduli kepada sesama, dengan tidak egois, dengan tidak rakus, kita sudah mengangkat derajat manusia menjadi manusia. Dan dengan menghargai manusia, kita telah memuliakan nama Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikanlah hidup kita hari ini menjadi berkat dengan kreatif di rumah, tetap tinggal di rumah, dan berbagi sukacita kepada sesama kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.